Waktu Allah dalam membalikkan keadaan. Jadi jelas ya, saya tekankan di situ modalnya, ya kan? Modalnya jelas apa tadi? Ukuran Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Ketulusan hati. Modalnya apa? Kebenaran sikap. Cara Allahnya apa? Berbeda dengan apa? Pikiran kita. Waktu Allahnya dalam membalikkan keadaan setelah kita apa? Berserah total. Waktu kita masih kurang ajar orang, biar Tuhan sikat, biar Tuhan hancurin, nggak bisa. Tapi waktu kita berserah total, Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi. Di situ Allah bertindak dan melakukan sesuatu yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang baik. Dan akhirnya yang kelima, saya catat begini: tujuan Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Membuktikan keadilannya. Sama-sama bilang sama saya, membuktikan keadilannya. Bahwa dia tetap Allah yang adil. Dia tidak buta, dia tidak tuli. Ketika engkau diperlakukan secara tidak benar, tidak adil, dan tidak sewajarnya, Tuhan yang akan bela saudara. Dan dia pembela yang tidak pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang baik. Amin. Pembela manusia makin jago pengacara itu, makin mahal biayanya. Betul? Tetapi ini yang hebat Tuhan kita. Makin dahsyat Allah kita, makin dia tidak pernah merugikan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya saya pelajari sikap apa yang dituntut dari masing-masing kita. Kita sudah belajar bahwa Allah ahli dalam membalikkan keadaan. Kalau kita sikap apa yang dituntut dari masing-masing kita? Yang pertama, jangan suka menghakimi orang, dan jangan suka membenarkan diri sendiri. Ini dia. Kenapa kita mesti menghakimi orang? Alkitab bilang janganlah kamu saling menghakimi. Amin. Ya. Kita kan senangnya menghakimi orang. Kita bikin dia dulu. Kita ini hanya hamba. Tugas kita adalah pastikan kita prajurit yang berkenan kepada komandan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama aja seperti seorang pelari cepat lari di lintasan lari, masing-masing diteriakan oleh wasit, get set, ready, go. Itu semua langsung lari. Nggak ada yang begini, wih tali sepatu lu mantep tuh, ada glitternya ya. Pokoknya pelari jarak pendek itu yang dia lihat cuma garis start, garis finish. Dia tahu garis startnya, dia cuma lihat garis finish, dan dia lari sekencang-kencangnya. Amin. Dia nggak bisa ngeliatin orang. Rambut lu tuh nggak bener, lu sisirannya, lu kan nyisir tadi ya. Ya, gimana bisa benar? Paulus bilang, kalau kita pelari, kita bukan pelari yang tanpa tujuan. Amin. Tepuk sebelah saya bilang, jangan suka menghakimi orang. Jangan suka menghakimi orang. Kita tahu bahwa Allah bisa membalikkan segala keadaan. Dan dia bodoh, dia nggak bisa apa-apa, dia sombong. Kalaupun dia sombong, urusannya kan urusan dia sama Tuhan. Dia nggak benar, urusan dia sama Tuhan. Yang bikin kadang-kadang kita stres, yang bikin kita kadang-kadang tawar hati, kita sibuk ngurusin orang, padahal tugas kita bukan ngurusin orang. Alkitab berkata, jaga dirimu. Amin. Karena dengan kita menjaga diri, kita dapat dijumpai Tuhan berkenan. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya yang kedua, sikap yang dituntut dari masing-masing kita, sabar dan jangan memaksakan kehendak. Selalu saya bilang, jalan yang baik harus kita jalani dengan baik. Jangan sampai jalannya baik tapi langkah kitanya nggak baik. Ini nggak benar.
ke jalan yang baik harus dijalani dengan jalan yang baik pula. Iya ya. Target yang tepat harus dijalani juga dengan proses yang hebat. Ada banyak orang targetnya luar biasa, tapi prosesnya menghalalkan segala cara. Ini nggak benar. Kalau kita mau punya target yang baik, pastikan proses kita pun benar. Amin. Makanya saya catat di sini, sabar. Jangan paksakan kehendak. Kalau dari Tuhan semuanya pasti jadi kok. Amin. Kalau dari Tuhan saya percaya, tidak ada orang yang terlalu kuat yang bisa menghalangi rancangan Tuhan. Dalam hidup saya terlalu percaya, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan tutup pintu, nggak ada yang bisa membukanya.